warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah awal kata rasa syukur kita karena Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam dan iman. Saat ini kita juga masih diberikan nikmat kesehatan sehingga masih bisa kita bertemu di ruangan ini sesuai dengan agenda atau rencana kegiatan kita, bahwa hari ini sampai dengan besok kita akan melaksanakan BIMTEK terhadap tenaga fungsional Pranata Komputer, yaitu BIMTEK terhadap terhadap penyusunan kinerja pegawai dan penyusunan daftar usulan daripada penilaian angka kredit jabatan fungsional khusus daripada Pranata Komputer. Kemudian salawat dan salam juga kita jangan sampai lupa. Inilah kata-kata yang harus kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan kalau kita sering mengucapkan kata-kata ini kita akan mendapat syafaat beliau sesuai dengan janji beliau selama sewaktu masih hidup, bahwa kita mudah-mudahan akan mendapat syafaat beliau nanti di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati di ruangan ini atas kehadiran Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, terima kasih atas kehadirannya Pak. Kemudian ada Bapak Kabak Kepegawaian Pak Tutut, kemudian Bapak dan Ibu, kemudian ada Pak Ketua, Pak Iswadin, Ketua Pusat TIK Universitas Riau. Selamat datang Pak Iswadi. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Bapak Ibu peserta daripada jabatan fungsional Pranata Komputer. Kemudian yang kita ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada narasumber Pak Daryanto. Terima kasih Pak Daryanto yang saat ini bersedia bergabung bersama kami. Harapan kami kepada Bapak nanti untuk memberikan masukan-masukan dan ilmu terhadap peserta yang mengikuti kegiatan ini, terutama karena mulai tahun ini di seluruh Indonesia bahkan bahwa dari tenaga administrasi yang menjabat sebagai tenaga struktural baik eselon 3 dan 4, kemudian juga staf administrasi yang telah memiliki jabatan fungsional bagi eselon 3 dan 4 yang sudah dialihkan atau disesuaikan jabatannya ke fungsional. Ada yang jabatan Pranata Komputer Madya dan ada yang muda, kemudian ada yang masih pertama. Jadi kami harapkan nanti kepada Bapak Ibu peserta tolong ikuti kegiatan ini, karena ini manfaatnya bukan untuk kami tapi untuk kita, terutama bagi bapak-bapak yang telah mengikuti kegiatan ini, apalagi yang jabatan fungsionalnya masih pertama dan muda. Ini sangat bermanfaat sekali, tidak juga mengabaikan daripada yang madya, karena yang madya mungkin pangkatnya masih bisa dinaikkan walaupun mungkin jabatan fungsionalnya mungkin agak susah naik ke utama, karena mungkin di Universitas Riau belum ada yang utama. Mudah-mudahan ke depan ada yang utama gitu. Karena kalau kita melihat daripada jenjang jabatan fungsional ini, sama-sama kita ketahui kalau sudah fungsional utama itu akan memperoleh batas usia pensiun itu sampai 65 tahun. Nah sekarang yang madya itu sudah kalau sudah yang memiliki madya itu insya Allah pensiunnya sudah mencapai batas usia umur 60. Nah bagi yang muda cepat dengan kejar ke pangkatan dan jabatan dari muda untuk ke madya. Karena kalau masih muda itu batas usia pensiun kita hanya 58 tahun. Jadi kami harapkan sekali lagi pada Bapak Ibu mohon diikuti sebaik-baiknya.
Kemudian juga kami sampaikan di sini, mohon maaf daripada pimpinan kita Pak Rektor yang nggak sempat untuk bersama kita. Kemudian tadi saya menghubungi Pak WR2 ke ruangan beliau kurang fit kesehatan. Jadi mohon maaf juga tidak bisa bergabung sama kita. Jadi beliau menyerahkan kepada kami untuk membuka acara ini. Sekali lagi mohon maaf daripada pimpinan. Bapak Ibu yang kami hormati, memang di bagian kepegawaian saat ini akan berusaha untuk memberikan BIMTEK seluruh jabatan fungsional yang ada di tempat kita ini di Universitas Riau. Cuman karena daripada jabatan fungsional ini tidak sama nama jabatannya, sehingga kita tidak bisa menggabungkan kegiatan-kegiatan tersebut. Saat ini hanya yang akan dilakukan adalah untuk khusus kepada jabatan fungsional Pranata Komputer. Mungkin minggu depan itu akan dilanjutkan lagi, mungkin bagian keuangan dan perencanaan. Nanti terus akan dilanjutkan agar semua daripada jabatan fungsional yang ada di Universitas Riau ini mengetahui dan memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk membuat usulan-usulan terhadap kepangkatan mereka sendiri, ya, artinya dari jabatan fungsional mereka untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Daryanto yang telah berkenan bergabung dan bersedia untuk memberikan wejangan-wejangan dan ilmu pengetahuan kepada kami. Mudah-mudahan ini akan banyak manfaatnya bagi kami, khususnya yang ada di peserta pada saat ini. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Maklumlah kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Ibarat pepatah, tak ada gading yang tak retak. Tidak ada pohon yang ada yang tidak berbonggol. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kurang pas di hati Bapak dan Ibu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan BIMTEK daripada penyusunan SKP dan Dupak Jabatan Fungsional Pranata Komputer kami buka secara resmi. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Sungai Rokan airnya bersih. Banyak orang mencari ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan share file ya. Nanti kalau ada pertanyaan mohon dicatat dulu sehingga nanti pada saatnya kita diskusi bisa ditanyakan. Baik, jadi pertama bahwa kita akan melaksanakan tugas kita sebagai pejabat fungsional, dalam hal ini Prakom, tentunya kita harus mengetahui bahwa kita bekerja itu dasar hukumnya jelas gitu ya. Kita semua barangkali sudah tahu, ini mengingatkan bahwa di Undang-Undang Nomor 5, kemudian di PP 11 yang direvisi atau diperbarui dengan PP 17 gitu ya. Di sana disebutkan bahwa salah satu jenis jabatan yang dapat dipangku atau diduduki oleh seorang PNS gitu ya, dalam hal ini kita semua ya, ini kalau kita ngomongin ASN kan mesti dibagi dua dulu ya Bu, langsung ke PNS saja, itu adalah jabatan fungsional seperti itu. Nah kemudian tentunya terkait dengan peraturan-peraturan terkait yang dulu mengatur ini sudah disederhanakan ya menjadi PP 11 Jungto PP 17 tahun 2020 ya, seperti itu. Ini mengingatkan saja bahwa kita melaksanakan jabatan fungsional ini aturan dasarnya adalah PP 11 atau Undang-Undang Nomor 5. Nah, tetapi nanti terkait operasionalnya tentunya ada peraturan Menpan dan peraturan BPS sebagai pelaksanaan dari peraturan Menpan tersebut, seperti itu. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi, ini kan sudah sama-sama diketahui ya bahwa jabatan yang ada itu ada 3 kelompok gitu ya, mulai jabatan pimpinan tinggi, ya, di sana ada Pratama, Madya dan Utama, itu mulai dari eselon 2 dan eselon 1 di sini. Nah, kemudian ada jabatan administrasi yang sebagian sudah disetarakan menjadi pejabat fungsional, ya, tetapi dimungkinkan masih ada yang tertinggal sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Menpan.
Nah, kemudian yang akan kita bahas tentunya adalah jabatan fungsional. Ya. Nah, lebih mengerucut lagi menjadi jabatan fungsional peranata komputer. Ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang menjadi peranata komputer sebelumnya, atau membaca-baca peraturan yang sudah tertera di sebelumnya. Jadi Permenpan yang mengatur tentang jabatan fungsional peranata komputer itu adalah yang kondisi yang terakhir adalah Permenpan nomor 32 tahun 2020. Gitu ya. Ini diterbitkan di 27 Mei 2020. Nah, di dalam Permenpan tersebut ya, ini ditentukan jabatan yang ada itu ada 2 kategori, keterampilan dan keahlian. Gitu ya. Nah, kalau yang di sebelumnya itu ada jabatan pemula. Nah, kalau sekarang tidak ada lagi. Minimal terampil. Terampil itu adalah D3 ya. Kemudian untuk yang keahlian itu mulai dari pertama sampai dengan utama. Tidak ada perubahan kecuali perubahan nomenklatur sedikit. Yang tadinya kata ahli pertama di peraturan terbaru itu disebutkan ahli pertama seperti itu. Ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Tapi secara prinsip sama aja, ya. Beda dengan yang keterampilan. Kalau keterampilan nomenklaturnya itu berubah. Kalau sebelumnya kan pelaksana lanjutan, penyelia. Nah, kalau yang sekarang pelaksana itu menjadi terampil, pelaksana lanjutan menjadi mahir, dan penyelia tetap. Seperti itu, ya. Nah, kemudian tentunya dengan kita diskusi ini harapannya kita menjadi clear, menjadi jelas apa-apa yang terkait dengan jabatan fungsional peranata komputer. Gitu ya, karena pengennya dengan dialihkan itu bukan berarti karir kita menjadi lebih jelek, gitu ya. Harapannya tentunya menjadi lebih bagus. Ya. Karena dari banyak sisi itu menjadi lebih akuntabel, kemudian kita juga lebih terdorong untuk terpacu dan sebagainya. Tentunya nanti ada faktor-faktor yang katakan diragukan apa benar seperti itu ya nanti bisa didiskusikan. Baik, nah ini hal yang penting ya karena di banyak hal orang itu berpikiran bahwa dengan menjadi pejabat fungsional yang penting angka kreditnya cukup, naik pangkat bisa secepat mungkin, naik jabatan bisa secepat mungkin. Seperti itu di banyak benak orang-orang yang jabatannya fungsional, Bapak Ibu. Nah, tentunya kita harus melihat yang proporsional, bahwa jabatan fungsional ini dibuat, ini kan tujuannya sebetulnya untuk meningkatkan produktivitas baik unit kerja maupun pribadi PNS. Kenapa? Ya tadi, karena setiap unit kerja, entah itu eselon 3, eselon 2, atau eselon 1, itu kan mempunyai sasaran, mempunyai tujuan, atau bahkan mempunyai misi-misi mendukung instansinya, yang semua itu harus dijalankan. Nah, untuk bisa lebih mencapai tujuan bisa lebih cepat, ini tentunya diperlukan pejabat-pejabat yang bersemangat untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, gimana supaya produktivitasnya itu tinggi? Itu kan menjadi penting pertanyaan itu untuk dijawab. Nah, salah satunya adalah bahwa untuk bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi, ya, ini tentunya dia dibuat untuk memenuhi kewajibannya, untuk memenuhi harapannya tadi, dia harus menghasilkan output yang banyak. Produktivitas kan output dibagi satuan waktu ya Bapak Ibu. Artinya, seseorang bisa didorong menjadi produktif kalau dia itu membutuhkan. Artinya, seorang peranata komputer itu kan pasti membutuhkan angka kredit. Nah, angka kredit itu terhubung atau berkorelasi gitu ya dengan produk yang kita hasilkan. Artinya, semakin tinggi produknya atau kalau di dalam satuan waktu atau produktivitas itu makin tinggi, berarti angka kredit yang akan dihasilkan itu makin besar. Nah, kalau angka kreditnya yang dihasilkan makin besar, dia kan akan lebih cepat naik pangkat atau naik jabatan. Karena pada prinsipnya,
Ya, dua hal tadi itu ya, dari pangkat dan jabatan tadi itu sesuatu yang sangat dikejar oleh seseorang yang bekerja sebagai PNS kebanyakan ya, seperti itu. Sehingga tadi hubungannya, kalau dia ingin naik pangkat lebih cepat, ya dia harus bisa menghasilkan output yang lebih banyak gitu ya. Nah, kalau masing-masing person tadi menghasilkan output yang banyak gitu ya, nah tentunya produktivitas dari unit kerjanya akan meningkat. Nah, yang jadi masalah adalah produktivitas yang seperti apa, gitu ya. Karena dulu itu banyak keluhan bahwa pejabat fungsional itu hanya ngejar angka kredit fokusnya, tanpa memperhatikan pekerjaan yang harus dilaksanakan di unit tersebut. Padahal keberadaannya itu terkait dengan hal itu, gitu ya, terkait dengan tadi tusi-tusi yang ada. Makanya nanti ada peta jabatan dan sebagainya. Gitu ya, intinya seseorang di unit kerja sebagai pejabat fungsional, pekerjaannya itu nanti harus disepakati. Makanya tadi kan Bapak Kepala Biro itu menyebutkan nanti penyusunan SKP seperti itu ya. Kenapa itu perlu? Karena memang dari awal agar diarahkan pejabat fungsional itu pekerjaannya ya tertentu, harus mengerjakan apa, bukan semau yang pejabat yang fungsional yang bersangkutan. Jadi harus mengerjakan apa gitu ya. Istilah itu what to do-nya itu harus ada kesepakatan antara yang bersangkutan dengan atasan melalui SKP tadi. Atau gampangannya memperhatikan tusi dari unit kerjanya dan penugasan dari atasan. Nah, nanti terkait dengan pelaksanaannya, karena di banyak peraturan gitu ya, itu bisa dicari di sana bahwa seorang pejabat fungsional itu kerjanya mandiri. Yang disebut mandiri itu sebetulnya terkait dengan bagaimana pelaksanaan tugasnya. Artinya setelah tugas-tugas itu diberikan oleh SKP, katakan seperti itu, tugasnya A, B, C, D sampai dengan S misalnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan tugas tadi, itu yang dituntut untuk mandiri dan kreatif. Jadi sekali lagi, dengan ada pejabat fungsional ini, harusnya unit kerja menjadi terbantu. Bukan semakin susah untuk katakan mencari orang untuk mengerjakan pekerjaan yang ada seperti itu. Ini penting ya, karena sekali lagi ya ditegaskan bahwa keberadaan jabatan fungsional itu harus mendukung ya tercapainya tujuan dari unit kerjanya atau dari organisasinya. Seperti itu Bapak Ibu penjelasan yang 1 dan 2. Nah, kemudian peningkatan karir PNS tentunya dengan adanya jabatan fungsional ini menjadi lebih pasti karir path-nya atau jalur karirnya. Artinya kalau jabatan prakom ya sudah, dia akan berada di jalur itu, walaupun secara peraturan masih dimungkinkan seorang perantau komputer itu untuk pindah ke jabatan lain melalui mekanisme perpindahan jabatan. Ya, tetapi ya sekali lagi bahwa karir itu harus dibangun gitu ya. Gitu. Jadi salah satu tujuannya untuk peningkatan karir PNS. Tadi disebutkan oleh Pak Kepala Biro bahwa nanti harapannya ada utama di UNRI. Harus ada nggak sih? Nah, nanti kita lihat ya gitu ya, dari pekerjaan yang ada kan sebetulnya formasi itu kan pada dasarnya adalah jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas terkait dengan dalam hal ini perangkat komputer. Kalau pekerjaannya ada, ya harusnya formasinya ada. Simpelnya seperti itu. Tapi kalau pekerjaannya nggak ada, ya harusnya formasinya nggak ada juga. Gitu ya. Jadi nanti Bu Erni dan kawan-kawan barangkali untuk memastikan penghitungan formasinya itu sudah dilaksanakan dengan benar, gitu ya, sehingga nanti jumlah pegawai yang dibutuhkan pun itu sesuai dengan potret di lapangan. Karena jangan sampai nanti pegawai yang dibutuhkan katakan 5, sebetulnya di lapangan perlunya 10 loh, gitu ya. Nah, ini kan nanti terlalu berat pekerjaannya, atau sebaliknya, gitu ya. Pegawai yang dibutuhkan itu cuman 5, kita ngangkatnya 10 orang. Nah, nanti kalau seperti itu, tentunya karirnya akan terhambat. Ya, karena seorang perantau komputer itu kan dalam satuan waktu tertentu, misalnya dalam 1 tahun kan angka kredit sejumlah tertentu juga, seperti itu. Yaitu nomor 3, kemudian yang keempat adalah peningkatan profesionalisme PNS. Jadi kalau kita coba googling gitu ya Bapak Ibu, bahwa
apa sih profesional itu gitu. Ini ternyata profesional itu sederhana aja. Jadi kalau kita kerja sesuai dengan SOP yang ada, menghasilkan output sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, dengan jumlah tertentu, kemudian kita mendapatkan reward dari pekerjaan kita tersebut, nah itu kita profesional. Artinya kalau kita bekerja sebaliknya, kerja asal kerja, gitu ya, jumlahnya juga nggak jelas, gitu ya, SOP-nya seperti apa juga nggak jelas, tapi kita mendapatkan imbalan sesuai dengan yang ditentukan, gitu ya, ini kan nggak balance ya, itu nggak profesional seperti itu. Nah kita maunya dengan menjadi prakom, nah tentunya pekerjaan sehari-harinya juga kategorinya prakom dengan menghasilkan output sejumlah tertentu, ya, sehingga dia akan ya berpredikat profesional gitu. Ini seperti itu ya. Kita kan dulu sering dengar ya bahwa PNS itu kerjaannya baca koran, kerjaannya kelayapan dan sebagainya, itu sudah nggak ada lagi harusnya. Ya karena sudah jelas ya tuntutannya itu apa, seberapa banyak, seperti itu. Itu Bapak Ibu. Ini saya pikir hal yang penting untuk menanamkan di pikiran kita semua bahwa pejabat fungsional itu ya pekerjaannya tetap mengerjakan tusi yang ada di instansinya, tetap punya atasan gitu untuk mengkomunikasikan apa-apa yang harus dikerjakan. Oke, nah ini saya pikir ini sifatnya agak general juga gitu ya. Ini terkait dengan jabatan fungsional secara umum, saya pikir bisa dilewatkan saja dulu. Nanti kalau ada yang diskusikan silahkan. Ya. Jadi kalau kita bicara definisi ya seperti inilah kurang lebih ya. Jadi fungsi tugas yang pelayanan yang berdasarkan keahlian dan keterampilan. Artinya nanti jabatan yang ada ya, kalau lihat dari jumlah itu ya, sekarang ini katanya sudah 242 jabatan fungsional. Nah tentunya nanti masing-masing akan menjadi spesialisasi ya. Kalau dosen kerjaannya apa, peneliti kerjaannya apa, perantau komputer pekerjaannya apa, seperti itu. Sehingga jabatan-jabatan yang sudah dijabat tadi itu nanti ya betul-betul harus inline dengan kegiatan yang kita lakukan. Karena di banyak tempat itu pekerjaannya X, jabatannya sama sekali nggak ada hubungan dengan X, atau kalau langsung ke prakom, jabatannya prakom tapi pekerjaannya sama sekali bukan prakom. Nah itu harusnya tidak ada. Ya karena kalau seperti itu yang terjadi, tentunya pertama karirnya akan terhambat. Atau jangan-jangan kalau dihubungkan dengan disiplin pegawai gitu ya, PP 53 misalnya, atau nanti diterapkan di PP 30 ya tentang penyusunan SKP yang baru, itu nanti jangan-jangan malah kena hukuman gitu. Nah harusnya kan nggak seperti itu. Ya karena kita mengangkat orang dalam suatu jabatan, itu kan ada tujuannya untuk melaksanakan tugas yang ada dengan jumlah tertentu ya untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu gitu ya Bapak Ibu. Jadi harusnya semuanya inline gitu ya. Ini tentunya perantau komputer ini salah satu dari 242 jabatan ini gitu. Nah, kemudian ini yang tadi saya singgung bahwa di PP disebutkannya seperti ini, tetapi kalau di dalam Permenpan 32 khususnya di pasal 2 itu disebutkan bahwa pejabat perantau komputer berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada JPT Madya, JPT Pratama, administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan JF. Nah ini tentunya ya di sini kita lihat ada beberapa lapis atau beberapa layer. Misalnya mulai dari JPT Madya, kemudian pertama administrator atau pengawas. Ya tentunya di sini menyesuaikan jabatannya. Kalau jabatannya itu katakan perantau komputer utama, tentunya bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada JPT Madya. Kemudian kalau dia itu jabatannya adalah Madya, itu di bawah JPT Pratama. Kemudian kalau muda di bawah administrator dan seterusnya. Nah pertanyaannya adalah, administrator kan sebagian sudah dihapus, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita lihat kalau di sana kalau misalnya eselon 2 itu bisa menghandle semua, langsung eselon 2 pun juga nggak apa-apa. Tetapi di banyak kasus kalau langsung eselon 2 itu rentang kendalinya terlalu untuk mengontrolnya terlalu berat, sehingga diperlukan jabatan yang di bawahnya untuk
katakan mengkoordinasikan jabatan para pejabat fungsional. Ya, dengan Permenpan 328 itu dikenal dengan istilah koordinator dan subkoordinator seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa pejabat fungsional itu harus berada di bawah jabatan struktural tertentu sesuai levelnya seperti itu ya, karena itu nanti terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Nah, kemudian kalau kita lihat gambar yang ada di bawahnya, ini peta jabatan, gitu, ini masih pola yang lama, ini dibuat waktu kita belum penyetaraan, gitu ya. Itu di bawah Direktur Sistem Informasi, itu disebutkan di sana ada Prakomadya berapa, Prakomuda berapa, dan seterusnya. Ini adalah tempat-tempat atau rumah-rumah yang nanti bisa ditempatin oleh para pejabat fungsional. Artinya, untuk mengangkat jumlah pejabat di level tertentu, itu harus memperhatikan kebutuhannya. Seperti disebutkan tadi bahwa formasi itu adalah kebutuhan pegawai untuk melaksanakan kebutuhan akan pegawai, gitu ya maksudnya. Karena kalau kebutuhan pegawai mobil, rumah, tanah, gitu ya. Ini adalah kebutuhan pegawai, sejumlah berapa sih pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Sehingga nanti ada implikasi juga bahwa untuk naik jabatan, kalau nggak tersedia formasi yang kosong, itu juga harus katakan dipending terlebih dahulu seperti itu. Karena tadi prinsipnya untuk diangkat dalam suatu jabatan itu harus tersedia tempatnya, tersedia rumahnya. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan ini pengelolaan kinerja nanti akan kita bahas nanti siang lengkapnya gitu ya. Tetapi intinya adalah di sana ada komponen yang sangat penting, itu ada perencanaan kinerja gitu ya. Mau ngapain aja gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan target nanti juga disebutkan bahwa targetnya itu dalam 1 tahun itu berapa sih gitu ya. Nah, kemudian di sini karena kita sebagai pejabat fungsional gitu ya, atau kita menggambarkan diri kita sebagai pejabat fungsional gitu. Ini di sini kalau tidak tercapai ada sanksi menurut peraturan perundang-undangan gitu ya. Jadi maksudnya adalah ini bisa dikaitkan dengan PP 53 salah satunya gitu ya. Karena kalau di dalam Permenpan itu sendiri nggak disebutkan tuh kalau angka kreditnya kurang mau diapain atau mau dikena hukuman apa tuh di Permenpan nggak ada. Nah, tapi konsekuensi umum bahwa kalau angka kreditnya kurang ya dapat nggak dapat naik pangkat sesuai dengan standar pasti akan lebih lambat seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini tentang BUP, Bapak Ibu semua sudah tahu gitu ya bahwa BUP-nya itu seperti disebutkan Pak Kepala Biro tadi gitu ya. Kalau mau 60 ya madya, tetapi pertanyaannya apakah semua orang bisa jadi madya gitu ya? Karena seseorang menjadi madya, menjadi utama itu kan bukan semata-mata karena saya pengen jadi 60 pensiunnya, tetapi organisasi butuh madya enggak ya? Kalau organisasi butuh madya, oke. Berarti bisa naik ke jabatan madya. Prinsipnya seperti itu. Jadi organisasi butuh apa, baru kita bisa menjadi apa, gitu ya. Karena kalau organisasi nggak butuh, kita mengangkat, ya barangkali itu kesalahan, gitu ya. Kalau misalnya diperiksa BPK atau di audit kepegawaiannya, itu bisa jadi itu merupakan temuan, gitu. Ya. Oke, jadi intinya adalah apa yang kita sandang, ya jabatannya adalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan barangkali semua orang pengen utama semua, biar 65 tahun pensiunnya, gitu kan, biar kita bisa mengabdi, alasannya kayak gitu. Ya. Tapi sih utamanya mungkin yang lain, jangan-jangan. Ya. Oke, kemudian ini kalau ngomongin pengangkatan, saya pikir sebagian Bapak Ibu sudah ada yang disetarakan gitu ya, di bagian bawah ini gitu ya. Tetapi kalau nanti ada yang memerlukan informasi terkait dengan mau diangkat menjadi pejabat fungsional, ya caranya bisa seperti yang ada di layar ini, bisa pengangkatan pertama, bisa in-passing, bisa perpindahan dari jabatan lain, bisa promosi, bisa penyetaraan. Tetapi penyetaraan dan in-passing saat ini kan sudah habis ya, artinya untuk in-passing itu kalau nggak diperpanjang, itu prosesnya sudah habis di Februari kemarin. Kemudian kalau diperpanjang, ya namanya juga diperpanjang. Kalau diperpanjang ya mungkin nanti ada seperti itu. Nah kemudian untuk penyetaraan sendiri itu kan sudah di
hilangkan, maksudnya sudah diakhiri di akhir Desember kemarin. Jadi kalau nanti belum menjadi fungsional, ya kemungkinannya pengangkatan perpindahan dari jabatan lain atau pengangkatan pertama atau promosi. Nah, promosi ini sesuatu yang baru, kita belum pernah melaksanakan, ya. Tetapi kalau nanti ada yang mempersyaratkan, ya bisa saja. Oke, ini ketentuan lainnya. Jadi pengangkatan JF ini saya pikir sifatnya sangat general, dan kita ngomongin Permenpan statistisi hal yang mencolok banget, intinya kayak seperti ini, seperti yang di layar ya. Nanti secara lebih detail nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, baik, ini kalau ngomongin peraturan gitu ya, ini peraturan yang mengatur jabatan fungsional perangkat komputer, ini seperti yang ada di layar, yang langsung mengatur gitu ya. Kalau tadi kan ada PP 11, ada Undang-Undang Nomor 5 itu yang mengatur juga, tetapi tidak secara detail. Nah, yang mengatur secara detail di sini adalah Permenpan 32. Nah, nanti setelah Permenpan 32 itu akan dikeluarkan peraturan-peraturan turunannya. Sampai saat ini belum ada yang keluar, sedang dalam proses untuk menyusun petunjuk teknis penilaian angka kredit, kemudian bagaimana cara pengangkatan, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, nah kalau itu belum, gimana? Gitu, apakah nggak bisa diangkat? Bisa, dengan peraturan sebelumnya. Kan di sini disebutnya kalau tidak bertentangan bisa digunakan. Ya, jadi peraturan-peraturan sebelumnya tentu masih berlaku sepanjang tidak bertentangan. Gitu. Karena kalau di dalam Permenpan 32 ini disebutkan ya paling lama 2 tahun sejak Permenpan itu terbit, itu harus sudah diundangkan peraturan-peraturan turunannya, gitu ya. Permenpan terbit Mei, berarti sebelum Mei 2022 semua peraturan turunannya harus sudah diterbitkan. Kalau belum, ya menggunakan peraturan yang lama sepanjang tidak bertentangan, seperti itu. Ini masih peraturan-peraturan yang terkait ya, nanti bisa dicek, bisa dibaca gitu. Nah, terkait dengan seorang perangkat komputer, ini yang sangat-sangat urgen dan sering ditanyakan adalah terkait dengan petunjuk teknis penilaian angka kreditnya. Kegiatan itu nilainya berapa sudah ada di Permenpan, tapi detailnya penjelasannya seperti apa itu nanti dituangkan dalam Permenpan PKPPS tentang juknis penilaian angka kredit. Seperti itu. Ya, insya Allah lagi keluar, sekarang sedang menunggu harmonisasi di Kumham, Kementerian Kumham. Seperti itu. Baik, nah ini perangkat komputer sendiri pengertiannya seperti ini ya, bahwa perangkat komputer itu seorang PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan ya kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer, seperti itu. Nah, tentunya nanti kegiatan terkait dengan teknologi informasi berbasis komputer itu akan dibahas lebih detail lagi nanti di bawah, atau nanti pas saat penyusunan SKP tentunya akan dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada itu seperti apa sih itu. Kalau penyusunan SKP kan ditentukan berapa sih output yang harus dihasilkan. Nah, output ini dinilai dengan angka kredit. Artinya kalau jabatannya pertama itu berapa, muda itu berapa, kan sudah ditentukan, gitu ya. Dan ini kaitan dengan tugas kegiatan TI. Nah, kemudian kedudukannya ini sebagai pelaksana teknis. Artinya kalau saya misalnya, kemudian Bapak Ibu yang tadinya pejabat struktural disetarakan menjadi pejabat fungsional, ini di samping manajerial juga harus melaksanakan kegiatan teknis fungsional. Artinya kalau tadinya itu eselon 3 ya, atau jabatan administrator, kemudian jabatannya dialihkan menjadi madya, ya, di samping melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan atau fungsi-fungsi manajerial, juga harus melaksanakan kegiatan teknis. Karena kalau di Permenpan 32 itu disebutkan bahwa dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya manajerial itu mendapatkan angka kredit sebesar 25%. Nah, ini tentunya kalau 25%, ya, berarti kan masih ada sisa 75%. Nah, 75% itu dari kegiatan-kegiatan yang teknis di fungsional. Dalam hal ini adalah perangkat komputer. Ya. Jadi bagaimana melaksanakan kegiatan ini ya nanti dilihat ya
di butir-butir kegiatan itu apa aja sih sebetulnya. Tugas jabatan ini tadi sudah ya, jadi tugas jabatan itu adalah tugas-tugas yang harus dilakukan terkait dengan fungsionalnya, gitu ya. Nah, tugas jabatan ini terkait dengan pelaksanaan teknis tadi. Jadi kalau perantau komputer tugas jabatannya ya terkait dengan pelaksanaan teknis fungsional. Di sini ada 3 kelompok besar di sini. Tata kelola dan tata laksana TI, infrastruktur TI, serta sistem informasi dan multimedia. Nah, tentunya nanti masing-masing akan di breakdown lebih detail lagi sampai ke butir kegiatan. Butir kegiatan ini nilainya berapa? Nah, seperti itu. Ya, jadi tugas jabatan ini terkait dengan pelaksanaan teknis fungsional perangkat komputer. Instansi pembina kami, saya pikir sudah tahu. Nah, kemudian jenjang jabatan ini ada keterampilan dan keahlian tadi sudah disampaikan. Tentunya kalau keahlian itu ada kaitannya dengan pengetahuan, ya, metodologi dan teknik analisis di bidang komputeran. Artinya kalau yang terampil itu cenderung mekanistik dan relatif sederhana ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi makanya kelompoknya masih keterampilan. Gitu. Nah, kemudian ini untuk pejabat perantau komputer, gitu ya. Ini kan dia berhak mendapatkan pelatihan, pertukaran PNS, gitu ya. Kemudian terkait dengan peningkatan kompetensi lainnya, ya. Termasuk ini boleh juga seminar dan seterusnya. Nah, kemudian ini kalau kita bicara peluang, gitu ya, seorang perantau komputer itu di banyak tempat ya kurang lebih polanya seperti ini, bahwa kehadirannya itu ya bisa mengeliminasi kegiatan-kegiatan yang harusnya nggak diperlukan, gitu ya. Jadi campur tangan orang ini bisa dikurangi, gitu ya. Kemudian membuat pekerjaan itu menjadi lebih simple, ya. Simplifying, ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perangkat komputer, ya, salah satu dengan membuat sistem misalnya, membuat jaringan dan sebagainya, itu kan membuat pekerjaan menjadi lebih simple, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya lagi ini bisa katakan kegiatan-kegiatan yang tadinya terpisah-pisah menjadi terintegrasi, gitu ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan pelaksanaan cuti, terkait dengan pelaksanaan pembayaran kinerja dan sebagainya, itu kan sebetulnya sistemnya bisa terpisah-pisah. Tetapi dengan adanya Prakom itu bisa digabungkan. Artinya seseorang yang sedang perjalanan dinas menurut peraturan itu tunjangan kinerjanya harus dipotong. Nah, itu aplikasi itu sudah bisa menyiapkan hal seperti itu, misalnya gitu. Ya. Kemudian membuat otomatis, ya, automating, ya, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan tadinya itu bergeraknya atau bisnis prosesnya itu manual, gitu ya, ini bisa dibuat persetujuannya pun otomatis dengan memperhatikan persyaratan yang ada misalnya. Ya, ini adalah peluang-peluang yang menurut saya itu bisa dicermati, gitu ya, oleh seorang perantau komputer, kemudian nanti bisa dikerjakan dan bisa mempercepat tercapainya tujuan tadi di organisasinya, ataupun bisa untuk membuat kerja kita itu menjadi lebih efisien, gitu ya. Jadi yang tadinya itu semua harus ditanyakan dengan telepon, sekarang aplikasi udah cukup karena di sana misalnya sudah ketahuan usulan saya itu sampai di mana. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini hal-hal yang menurut kami ini merupakan peluang, ya, bagi seorang perantau komputer untuk bisa menghasilkan angka kredit lebih banyak dan akhirnya bisa naik pangkat, bisa lebih cepat, dan naik jabatan juga demikian. Baik, nah ini terkait dengan kenapa sih perantau komputer kok perlu ada, atau tantangannya apa sih yang dihadapi. Nah, ini selama ini bahwa aplikasi TIK belum optimal, ya. Jadi tentunya kita bisa membuat menjadi optimal, ya. Keterbatasan SDM, ya. Jadi SDM-nya di bidang ini nggak ada, itu nggak ada. Kalau bisa digantikan dengan peran aplikasi misalnya, itu kan menjadi sesuatu yang yang sangat bermanfaat, gitu. Karena dari sisi tujuan tercapai, kemudian dari sisi katakan keuangan, ya, itu menjadi ekonomis, ya. Karena banyak hal yang dikerjakan oleh mesin sehingga nggak perlu membayar orang misalnya, ya. Kemudian penerapan budaya organisasi yang belum optimal, artinya ini juga terkait dengan tadi bagaimana seorang perantau komputer bisa memfasilitasi, ya, untuk membuat orang itu menjadi berbudaya
dalam berorganisasi menjadi lebih baik. Kemudian struktur organisasi belum sesuai dengan tuntutan perubahan. Nah, ini juga seorang perantau komputer akan berperan ya di sini ya. Walaupun di sini tantangan, artinya ini seorang perantau komputer tantangannya salah satunya hal ini. Nah, kemudian jalur karir PNS kita semua tahu bahwa sampai saat ini itu masih ada golongan gitu ya. Ini golongan sehari 1A gitu ya. Nah, kemudian kalau kita jabatan bukan fungsional, ini di sebelah kiri nih Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita katakan itu S2 gitu ya, itu jabatannya tentunya mentoknya di sini 4A yang warna merah nih Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau kita pendidikan S3 gitu ya, ini jabatan yang bisa pangkat, maksud saya, ini yang bisa diraih, ini adalah sampai dengan 4B di sini, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau dengan menjadi pejabat fungsional, ini kan nggak matok, oh kalau S2 tuh mentoknya sampai dengan 4A, nggak seperti itu, ya. Asal kita bisa membuktikan, memenuhi persyaratan yang ada, tentunya kita bisa mencapai pangkat yang bisa lebih dari itu. Kita bisa di sebelah kanan, IJF tertentu ya, mulai dari 2A sampai dengan 4E. Jadi kalau di S2 bisa 4E enggak? Kalau semua persyaratan memenuhi ya bisa. Persyaratan itu apa aja, kan seperti itu ya. Mulai dari informasi tersedia, uji kompetensi lulus, kan seperti itu. Dituliskan oleh atasannya. Nah, masalah yang lain tentunya nanti mengikuti, artinya semua persyaratan itu melekat di sana. Nah, kalau itu semua terpenuhi, pangkatnya bisa 4E gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi dengan menjadi pejabat struktural ini fungsional ini menjadi lebih luas, termasuk juga kalau jabatan media kan bisa ikut open bidding atau seleksi terbuka untuk jabatan JPT Pratama seperti itu. Ya. Nah, karena di struktural pun yang di tengah ini itu kan level jabatan sampai eselon 4 atau eselon 3 itu kan kebanyakan dihapus ya. Artinya untuk bisa meniti karir itu ya dimulai dari jabatan fungsional terlebih dahulu gitu. Oke, baik. Kemudian di Permenpan ya, ini saya akan bicara lebih detail lagi ya. Tapi sebagian sudah disebut tadi sehingga nanti akan repetisi mengulang-ulang ya, tetapi akan lebih dalam gitu ya. Baik ya, jadi untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional itu hal yang pertama itu bisa dilakukan untuk pegawai yang baru menjadi PNS, kemudian diangkat menjadi prakom karena formasi awalnya itu prakom. Itu namanya pengangkatan pertama. Jadi kalau misalnya, mohon maaf nih Bu Erni, itu CPNS tahun 2019 misalnya, tahun 2020 sudah PNS, formasinya prakom, diangkat menjadi prakom, itu namanya pengangkatan pertama. Gitu ya, tetapi kalau saya itu sudah PNS dari tahun 92 ya, walaupun sebelumnya itu bukan pejabat fungsional, itu kalau diangkat menjadi pejabat fungsional itu namanya bukan pengangkatan pertama, tetapi pengangkatan dari perpindahan dari jabatan lain seperti itu. Nah, kemudian untuk pengangkatan pertama sendiri persyaratannya seperti ini, harus PNS dulu ya, begitu PNS baru bisa diangkat ya. Kemudian jasmani dan rohani, pendidikan minimal D3 untuk keterampilan dan S1 untuk keahlian. Kemudian SKP 1 tahun bernilai baik. Jadi DP3 nih, DP3 1 tahun bernilai baik. Ya, karena SKP kan hanya satu aspek ya. DP3 itu kan komponennya SKP 60%, kemudian perilaku 40% seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk pengangkatan pertama tidak diperlukan uji kompetensi. Baik, ini kenapa dituliskan? Karena di dalam PP 11 sebelumnya dituliskan bahwa untuk diangkat dalam jabatan fungsional perantau komputer atau fungsional secara umum, ya, itu harus diuji kompetensi dan harus lulus. Gitu. Tapi itu sudah diralat di dalam PP 17 bahwa untuk pengangkatan pertama itu tidak perlu uji kompetensi. Atau bahkan di dalam Permenpan nomor 32 itu sudah ditegaskan bahwa untuk diangkat dalam jabatan fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama itu tidak diuji kompetensi. Nah, kemudian ketentuannya
kalau sudah PNS itu dalam waktu 1 tahun harusnya diangkat menjadi JF, gitu. Ya, JFT ini nomenklatur lama, harusnya JF. Nah, kemudian setelah diangkat itu paling lama 3 tahun harus mengikuti diklat. Diklat ini kurang lebih kayak kita sekarang inilah, gitu ya. Jadi dengan begitu diharapkan ke depannya seorang perantau komputer itu tahu betul apa yang dia kerjakan dan konsekuensinya apa. Gitu. Ini yang kadang-kadang nggak nyampe kan, dia diangkat menjadi pejabat fungsional, tetapi nggak tahu kewajiban dan haknya itu apa. Nah, itu yang harusnya nggak terjadi. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, ya kalau masih ada yang ditanyakan tentang hal itu, ya dipersilahkan. Kemudian perpindahan dari jabatan lain, ini prinsipnya mirip-mirip pengangkatan pertama, bedanya tadi kalau pengangkatan dari perpindahan dari jabatan lain, itu yang bersangkutan sudah pernah naik pangkat, gitu ya. Nah, kemudian ketentuan lain ini mirip-mirip, ya. Bedanya di sini juga harus uji kompetensi dan lulus. Ya. Kemudian ada formasi. Yang pertama pun harusnya ada formasi juga persyaratannya. Cuman kalau baru mengangkat PNS di level pertama harusnya kan ada formasi. Seperti itu. Kemudian ini usia maksimal untuk menjadi perantau komputer untuk jabatan yang muda ke bawah ya, dan keterampilan itu maksimal diangkatnya 53 tahun. Ini saat diangkat ya Bapak Ibu. Jadi saat diangkat itu belum ulang tahun yang kesekian ini. Jadi kalau diangkat di madya ya belum ulang tahun ke 55. Diangkat di utama belum ulang tahun ke 60. Seperti itu. Nah, kemudian kalau jabatan prakon yang bersangkutan terampil, ya, suatu saat bisa saja dialihkan menjadi peranata komputer keahlian. Tentunya ketentuan dan persyaratan berlaku. Ya. Ketentuannya diantaranya ini, ya, bahwa formasi itu ada, sekali lagi ya, tersedia kebutuhan itu formasi. Kemudian ijazahnya cocok dengan prakom, artinya satunya TI misalnya. Tadinya di tiganya TI juga karena satunya TI. Kemudian harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Uji kompetensi ada 3, ada teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kemudian mempunyai pangkat paling rendah 3A karena untuk diangkat dalam jabatan ahli itu minimal 3A. Kemudian memenuhi angka kredit kumulatif yang ditetapkan. Gitu. Ini tingkat dari terampil ke ahli. Jadi intinya bisa saja kalau yang bersangkutan kuliah dapat S1, nah kemudian S1-nya itu cocok, formasinya ada, ya bisa diangkat dalam jabatan perantau komputer melalui mekanisme yang ada. Mekanisme seperti apa? Ya diusulkan penilaian angka kreditnya. Seperti itu, nanti diputuskan nilainya berapa, kemudian uji kompetensi, kalau lulus ya diangkat di jabatan tersebut. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, ini pengangkatan dari perpindahan jabatan lain. Tadi disebutkan juga di awal bahwa sebetulnya bisa aja pindah dari utama ke utama. Tapi ngelihat persyaratannya sebetulnya sangat berat ya. Karena harus 2 tahun dulu melaksanakan tugas di jabatan yang akan diduduki, seperti itu. Ya, tapi pada prinsipnya sih bisa aja. Kemudian mulai promosi, sekali lagi ini barang yang baru ya, Menpan pun juga belum melaksanakan. Intinya adalah ini mirip-mirip dengan pengangkatan dari jabatan lain. Gitu. Tapi bedanya, orang-orang ini adalah orang-orang yang termasuk dalam rencana suksesi. Artinya orang-orang yang dari awal itu sudah dipantau. Oh, orang ini bagus nih. Di Bu RT ini bagus nih. Kalau jadi eselon 2 bisa. Ini sudah dipantau gitu ya. Sehingga nanti pada saatnya ya bisa diangkat menjadi pejabat fungsional melalui promosi. Tapi kita terus terang belum berpengalaman. Nanti kita cobalah kalau memang ada yang memenuhi syarat seperti itu. Kemudian pengangkatan jabatan ini kalau diringkas seperti ini, ya jadi kalau di sana ada tadi disebutkan 3 kelompok gitu ya, ini potretnya sama, ini kita hanya memindahkan saja bahwa penyetaraan, penyesuaian, aktivitas ini kan sebetulnya sudah habis gitu ya masa edarnya, masa umurnya. Nah kemudian yang tersisa kan tinggal ini pertama perpindahan dari jabatan lain dan promosi. Nah ini pada prinsipnya lah jabatannya ya menyesuaikan dengan apa? Dengan angka kredit yang diperoleh. Gitu. Nah, ini kemudian angka kredit ini seperti ini. Jadi kalau penyetaraan di sebelah kiri, penyetaraan ini hasil angka kreditnya agak anomali juga. Maksudnya agak berbeda dengan kaidah umum gitu. Jadi kalau misalnya saya golongan 3D, jabatan saya pengawas, dialihkan ke muda, itu diberikan angka kredit 300. Nggak peduli saya berapa lama di jabatan mudanya. Seperti itu, ya.
Kemudian untuk yang eselon 3 juga seperti itu. Kalau saya 4B, ya, saya dialihkan ke Madya, maka angka kredit saya adalah 550. Itu adalah angka kredit minimal di 4D. Yang tadi 300 adalah angka kredit minimal di 3D. Ya, gitu. Ini ketentuan dari Menpan seperti itu. Tapi memang seolah-olah tidak adil, gitu ya, karena berapapun lamanya di golongan 3D, kalau dia itu pengawas, maka akan dialihkan ke muda, seperti itu. Ya, jadi nanti untuk naik ke 3, ke 4A-nya, tentunya perjuangannya dimulai dari nol, gitu ya, dimulai dari ngumpulin angka kredit yang minimal. Gitu. Nah, kemudian untuk in-passing ini sedikit berbeda, karena in-passing ini kan namanya penyesuaian in-passing itu ya, itu yang disesuaikan angka kredit, angka golongan dengan angka kredit. Artinya kalau 3D 1 tahun itu dipastikan 300 tambah nilai. Contohnya di sini kalau 3D kurang 1 tahun, kalau di S2 itu dapat 310 gitu. Kalau tadi penyetaraan kan dapatnya 0, artinya dapatnya 300. Nggak peduli dia berapa lama di golongan 3D-nya gitu. Itu perbedaannya. Ya, jadi memang ada hal tertentu yang kita nggak bisa intervensi, artinya ya ditentukan seperti itu ya oke, ikut aja. Nah, beda halnya dengan perpindahan dari jabatan lain atau pengangkatan pertama. Itu angka kreditnya tergantung yang diperoleh saat kita bekerja. Ya, jadi kalau saya golongan 4B gitu ya, saya kerja di IT itu baru 3 tahun terakhir, kemudian saya mengajukan angka kredit untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. Nah, ini tentunya angka kredit yang diperoleh kemungkinan ini nggak besar. Karena sudah 4B, itu baru pindah 3 tahun di IT, gitu ya, biasanya jumlah angka kredit ya nggak terlalu besar, sehingga nanti untuk naik pangkat berikutnya agak lumayan juga usahanya, gitu ya. Kalau ketentuan ini seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian untuk penilaian angka kredit, ini nanti kita lihat di Permenpan, Bapak Ibu, ya mohon untuk bisa sering-sering dilihat Permenpannya tentang perangkat komputer, yaitu Permenpan 32, supaya kita tahu angka kreditnya itu seberapa sih sebetulnya gitu ya. Ini kalau ngelihat angka kredit yang ada di layar ini kan persepsi orang kebanyakan adalah kok kecil banget sih angka kreditnya gitu. Kok cuma 0,12 gitu kan. Padahal gitu kan yang dibutuhkan kan sekian. Nah, tetapi yang dimaksud dengan angka kredit yang di sini angka kredit untuk mengerjakan kegiatan yang ada di kolom 4 ini. Seperti itu. Ya, nah, untuk informasi bahwa pejabat perangkat komputer pertama, gitu ya, itu dalam 1 bulan itu ditarget angka kredit itu 1,04 poin, gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat angka kredit itu besar atau kecil, tentunya dicocokkan dengan kebutuhannya, gitu ya. Jadi kalau saya butuh angka kredit 1 bulan itu 1,04, kemudian saya mengerjakan suatu pekerjaan itu nilainya 0,5, gitu ya, berarti yang nilai 0,5 itu kurang lebih itu normalnya dilakukan selama setengah bulan, karena 1 bulan kan 1 poin tadi ya, berarti kalau 0,5 kan setengah bulan. Nah, sementara realnya dia mengerjakan kegiatan itu hanya 10 hari, berarti angka kredit yang tertera itu ya besar gitu. Ya, jadi pengertiannya gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Jadi angka kredit di sini itu waktu penentuan itu sudah diukur dengan pelaksanaan itu berapa lama saat kita uji coba, sehingga ya, kita bisa menentukan angka kreditnya itu berapa. Contohnya di sini yang nomor 37 ini. Kalau di sini tertulis 0,12 gitu ya. Ini kegiatan ini untuk level pertama itu normalnya dilakukan 12 jam gitu. Gitu ya, dapat angka kredit 0,12. Nah, kenyataannya nanti di lapangan untuk mengerjakan kerjaan ini saya hanya butuh waktu 5 jam misalnya. Nah, maka angka kredit yang ada di sini disimpulkan besar gitu ya, karena kalau mengerjakan kerjaan seperti ini itu dapat angka kredit sebesar ini, padahal dulu waktu nyusun ya, kegiatan ini diperkirakan kurang lebih 10 sampai 12 jam waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Itu cara bacanya Bapak Ibu. Jadi besar atau kecil angka kredit itu dibandingkan terhadap kebutuhan, bukan dibandingkan terhadap keinginan. Karena dibandingkan terhadap keinginan itu pasti kecil semua tuh, karena orang pengennya kan cepat banget naik pangkat gitu. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu.
Mudah-mudahan cukup jelas. Nah, ini untuk penilaian angka kredit pada prinsipnya itu diatur seperti yang ada di layar, bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang ada itu kan sudah ditentukan siapa yang mengerjakan gitu ya. Jadi kalau kegiatan X itu mengerjakan ahli pertama, kegiatan Y ahli muda dan seterusnya. Tetapi prinsipnya seorang yang menjabati suatu jabatan itu bisa mengerjakan kegiatan yang di sana tertera sebagai kegiatan perangkat komputer satu jenjang di atas ataupun satu jenjang di bawah. Contohnya kalau saya jabatannya muda, itu bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan level pertama dan level madya. Kalau saya mengerjakan pekerjaan yang level pertama, maka saya dapat angka kredit 100%, seperti yang di layar ini. Gitu. Artinya kalau di dalam panduannya atau di Permenpan 32 tertulis 0,12 gitu ya, seperti contoh yang tadi, kemudian saya mengerjakan kegiatan itu, ya kegiatan pertama berarti saya jabatan muda, saya akan mendapatkan angka kredit sebesar 0,12 tadi. Artinya 100% sesuai dengan yang tertera di peraturan gitu ya. Nah, kalau mengerjakan satu tingkat di atasnya, maka angka kreditnya itu adalah 80% dari yang tertera di dalam layar, di dalam Permenpan seperti itu. Baik, untuk keterampilan saya pikir sama persis ya, jadi bisa dianalogkan saja. Angka-angka yang dalam kurung adalah banyaknya butir kegiatan. Jadi untuk mahir itu total butir kegiatan itu ada 45, untuk penyelidik ada 14, untuk terampil ada 15, seperti 15 jenis kegiatan. Nanti bisa dicek di Permenpan 32. Nah, kemudian target angka kredit ini penting bagi Bapak Ibu ya, bahwa seseorang yang jabatannya perangkat komputer itu dalam 1 tahun, ini harusnya pemula nggak ada ya, kan jabatan prakom nggak ada pemula. Dalam 1 tahun itu harus menghasilkan angka kredit sejumlah ini Bapak Ibu. Untuk terampil ya, itu harus mendapatkan angka kredit sebesar 5 dalam setahun. Kemudian untuk mahir dan pertama 12,5. Tadi saya mencontohkan kalau 1 bulan itu 12,5, berarti dalam 1 bulan itu ya tinggal bagi aja 12, atau kurang lebih 1,04 dalam 1 bulan seorang perangkat komputer pertama. Atau kalau di breakdown per hari lagi ya monggo aja, tinggal bagi aja bahwa yang per tahun atau per bulan tadi dibagi menjadi per hari gitu. Lanjut seperti itu, ini target yang harus dicapai. Nah, target ini harus dari kegiatan utama atau tugas pokok jabatan. Ini bisa dicek di Permenpan. Baik, nah nanti ada ketentuan bahwa penetapan angka kredit itu maksimal adalah 150% dari yang tertera di sana. Jadi kalau dari ya sini, mohon maaf. Jadi 150% dari target. Jadi kalau saya jabatannya itu muda, maka angka kredit yang ditetapkan untuk saya itu maksimal setahun adalah 25 plus 50%, atau dengan kata lain sebesar 37,5. Demikian juga untuk jabatan yang di level yang lain ya. Jadi kalau pertama berapa maksimalnya nanti yang ditetapkan adalah 12,5 ditambah 6,25 seperti itu. Oke, baik, ini target angka kredit terkait pemeliharaan. Tadi contohkan kan kalau misalnya di suatu unit itu harus ada peta jabatan. Bisa jadi ya peta jabatan untuk level tertentu itu nggak ada. Misalnya utama nggak ada atau madya nggak ada, contoh aja nih ya. Jabatan madya nggak ada gitu ya. Tapi angka kerja itu udah sampai muda, usia cukup untuk ke madya. Maka ya target angka kredit untuk 1 tahun berikutnya lagi itu tidak sebesar 25, contohnya muda tadi ya. Maka angka kredit yang ditargetkan itu sebesar 20. Demikian juga untuk jabatan yang level jabatan yang lain. Jadi targetnya seperti itu. Kemudian berikutnya ini penilaian dan penetapan angka kredit ya, intinya adalah bahwa nanti penilaian itu terintegrasi antara SKP dengan penilaian angka kredit. Kalau yang dulu-dulu seperti yang saya sampaikan ke depan bahwa seorang pejabat fungsional itu seolah-olah kan yang penting ngumpulin angka kredit. Padahal harusnya nggak gitu.
pejabat fungsional itu membeli angka kredit itu secara otomatis harusnya, maksudnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu menghasilkan angka kredit, gitu ya, sehingga dalam waktu tertentu itu angka kreditnya sudah cukup. Gitu. Ya, jadi sekali lagi nanti di awal tahun atau kemarin atau sekarang itu membuat SKP. Nah, kenapa itu penting? Ya karena memang menurut peraturan seperti itu, dan forum ini diadakan itu kan salah satunya untuk sarana mendiskusikan tentang SKP, gitu ya Bapak Ibu kan ya. Jadi kalau dalam setahun kerjaannya apa aja sih yang dilakukan? Nah ini kan mesti ada kompromi antara pejabat fungsional dengan pejabat struktural. Yang ditugaskan itu apa aja? Tapi nanti harus sekian outputnya gitu. Ini harus ada deal dulu di awal, gitu kan? Gitu. Oke, baik. Nah, kemudian pejabat yang menandatangani intinya adalah untuk jabatan pertama, jabatan penyelia, madya dan utama itu yang tanda tangan ke pimpinan BPS. Intinya seperti itu. Ya, nanti bisa dilanjutkan lagi kenaikan pangkat dan jabatan. Ini penting seperti yang disebutkan tadi, gitu ya, bahwa pangkat dan jabatan itu kan merupakan sesuatu yang sangat ditunggu atau sangat diuber oleh seorang pejabat fungsional. Ya, tentunya untuk naik pangkat ada persyaratan tertentu. Ya, salah satunya adalah angka kreditnya cukup. Nah, angka kredit tadi kan disebutkan juga ya, ada unsur utama, ada unsur penunjang. Jadi kalau kita bicara prakom gitu ya, itu unsur utama itu adalah tugas jabatan dan pengembangan profesi. Tugas jabatan itu ya terkait dengan perangkat komputer ya, misalnya terkait dengan penyusunan jaringan, terkait dengan kemudian IT enterprise dan sebagainya lah. Intinya adalah bahwa angka kredit yang dihasilkan itu minimal 80% itu dari unsur utama. Unsur utamanya ada dua. Ada unsur utama yang merupakan tugas jabatan, ada unsur utama yang merupakan pengembangan profesi. Seperti itu. Ya, jadi kalau dulu sering kita dengar bahwa untuk naik pangkat itu minimal 80% unsur utama, kemudian minimal 80% unsur utama dan maksimal 20% unsur penunjang. Itu masih berlaku nggak sampai sekarang? Masih, gitu ya. Tetapi nanti terkait dengan pengembangan profesi itu nanti masih akan dibahas lagi, gitu ya. Jadi kalau tadi minimal 80%, gitu ya, untuk naik pangkat ya, angka dari kegiatan utamanya, gitu ya. Nah kalau yang pengembangan profesi itu nanti ya ada persyaratan khusus lagi. Jadi intinya angka kredit cukup dilihat dari totalnya, dilihat dari komposisinya 80-20, kemudian berikutnya lagi dilihat dari pengembangan profesi untuk di level tertentu. Jadi untuk kenaikan pangkat, mohon maaf, kenaikan pangkat itu pengembangan profesi nggak dipersyaratkan, tapi untuk pangkat tertentu, untuk naik pangkat itu harus naik jabatan dulu. Gitu. Misalnya dari 3B ke 3C. Untuk naik ke 3C, itu harus naik jabatan terlebih dahulu. Kenapa? Karena 3C itu berada di jabatan yang berbeda dengan 3A. 3C itu sudah muda, 3 itu masih pertama. Seperti itu. Nah ini kemudian kenaikan jabatan, ya ini ada beberapa persyaratan yang berbeda dengan kenaikan pangkat. Kalau kenaikan pangkat kan dari 3A ke 3B, 3B ke 3C dan seterusnya. Ya, nah kalau naik jabatan kan dari ahli pertama ke ahli muda ke penyelia, ahli muda ke madya, ahli madya ke utama. Seperti itu. Ya jadi bedanya di sana. Nah, kemudian disebutkan tadi bahwa untuk jabatan tertentu itu harus untuk pangkat tertentu harus naik jabatan terlebih dahulu. Misalnya pangkat 3C tadi ya, dia akan dinaikkan 3C tapi tunggu dulu jabatannya sudah muda belum? Oh, belum. Nah, kalau belum muda, gimana supaya muda? Gitu ya. Caranya gini nih. Ya, ada tersedia formasi muda, lulus uji kompetensi muda, SKP 2 tahun terakhir bernilai baik dan syarat lainnya. Itu intinya. Nah, kemudian untuk naik pangkat ke jabatan tertentu, dalam hal ini adalah madya dan utama, itu harus menghasilkan angka kredit sebesar tertera di sini. Nah, untuk diketahui bahwa pengembangan angka kredit dari pengembangan profesi, gitu ya, itu bisa jadi dari pendidikan formal, pendidikan diklat, kemudian seminar dan sebagainya. Kalau dulu seminar masuk tambahan, sekarang masuk di penunjang. Nah, kalau sekarang masuk di pengembangan profesi. Gitu. Ya.
Ya, ini kelebihan angka kredit, ini bedanya dengan yang dulu. Kalau sekarang setiap kali berada di jabatan yang berbeda, itu angka kreditnya harus dimulai dari nol lagi. Artinya sisa-sisa angka kredit nggak bisa digunakan. Karena ketentuannya kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan apabila masih dalam satu jenjang jabatan. Misalnya waktu naik dari 3A ke 3B, dari 3A ke 3B itu butuh angka kredit 50. Nah, misalnya saya dapat mengumpulkan 52. Kemudian saya naik ke 3B. Nah, itu bisa naik ke 3C, itu dinolkan lagi. Ya, itu seperti itu ketentuan dari pemerintah. Ini ketentuan baru, tapi saya pikir mudah saja dipahami. Cuman orang pertanyakan ini adil nggak sih gitu. Itu relatif lah, adil apa enggak gitu. Yang jelas ketentuannya seperti itu. Kemudian berikutnya pemberhentian dari jabatan profesional statistisi, ya, perangkat komputer, mohon maaf ini suka ketukar-tukar. Ya. Itu ada 6 sebab, gitu ya. Sebab pertama dan sebab terakhir, ya, kalau itu yang dilakukan maka tidak dapat diangkat kembali. Tapi kalau diberhentikan karena 4 hal di tengah ini, ya, ini dapat diangkat kembali setelah kegiatan dilakukan di dalam ini sudah selesai. Ya. Oke, pemberhentian masih lanjut, gitu ya. Nah, ini saya pikir bisa di tips sukses ini penting ya, bahwa hal yang pertama yang dilakukan adalah kita memahami peraturan, terutama terkait dengan peraturan Permenpan 32, ngaturnya seperti ini ya, ngaturnya seperti ini, sehingga kalau saya nggak melakukan seperti itu, ya nanti nggak mendapatkan angka kredit. Kalau nggak dapat angka kredit, ya nggak sukses kan gitu ya, dan seterusnya seperti yang ada di layar ini. Sementara itu dulu Bu Erni, nanti ke butir-butir kegiatan nanti akan disinggung lagi gitu ya, nanti setelah diskusi tanya jawab, supaya nggak bosan juga, takutnya Bapak Ibu ngantuk, atau kalau Bapak Ibu nggak ngantuk saya ngantuk gitu. Jadi supaya lebih enak kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, sehingga pertama saya tahu informasi apa sih yang sebetulnya dibutuhkan gitu ya, sehingga waktu saya tidak tidak ngomongin sesuatu yang sebetulnya nggak terlalu dibutuhkan gitu. Nah, untuk itu waktu dikembalikan ke Bu Erni ya. Untuk berikutnya lagi kita bisa melanjutkan paparan lagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Daryanto yang telah memaparkan materinya. Cukup menarik ya Bapak. Ada hal yang ingin saya tanyakan nih Pak sedikit. Untuk perpindahan jabatan, di situ kan dimungkinkan oleh PNS ataupun ASN. Di sini ada Pak ya, di sini di ruangan ini selain PNS ada P3K, ini dari Politeknik Negeri Bengkalis. Kebetulan yang bersangkutan posisi P3K. Nah, kalau misalnya nih Pak perpindahan dari jabatan lain, itu sistematikanya kan harus uji kompetensi. Di situ saya baca ya Pak ya, harus uji kompetensi. Nah, apakah harus uji kompetensi terlebih dahulu atau boleh membuat dupa terlebih dahulu gitu loh Pak? Karena beberapa usulan in-passing kita itu sudah bertahun-tahun ya, dari Kementerian Riset, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita mungkin sudah 3 kali itu Pak, untuk menyampaikan in-passing, ternyata ditolak oleh pihak kementerian, dikarenakan tidak adanya e-formasi. Nah, jadi kita waktu itu disarankan untuk membuat dupa, memang kita ada formasi tapi belum ada E-nya. Untuk pembuatan dupak tadi, apakah yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu atau boleh langsung membuat dupaknya? Terus yang kedua, di situ kan ada persyaratannya minimal 2 tahun telah mengerjakan pekerjaan di bidang IT. Nah, jika yang bersangkutan 2 tahunnya itu tidak terus menerus Pak, dalam artian dia ada di tahun setelahnya itu pindah ke unit kerja lain, misalnya yang kalau dahulunya dia di TIK, sekarang dia bukan di TIK lagi, apakah boleh seperti itu? Terus yang ketiga itu untuk IT ini kan luas ini Pak ya pengertiannya, apakah yang boleh mengajukan sebagai peranata komputer ini harus yang bekerja di bidang IT saja? 3 hal ya,
yang ditanyakan ya Bu Erni ya. Jadi bahwa seorang yang mengajukan itu bisa uji kompetensi dulu atau dinilai dulu gitu ya Bu ya. Jadi intinya seseorang yang uji kompetensi gitu ya, itu kan harus cocok dengan jabatan yang akan diduduki. Gitu ya. Nah, jabatan yang akan diduduki itu tergantung dengan angka kredit. Artinya seseorang yang akan diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain itu harus diketahui akan berada di jabatan mana untuk bisa 3D misalnya. Itu dari persyaratan yang ada saya sudah memenuhi. Kemudian ya, kalau dicocokkan dengan level jabatannya, saya kan selevel dengan muda nih Bu. 3D kan selevel muda, karena muda itu 3C, 3C, tapi kaitannya dengan saya akan diangkat jadi peranata komputer apa, itu kan tergantung angka kreditnya. Kalau angka kredit saya itu ternyata cuman 100 selevel dengan 3B, berarti kan saya akan diangkat di peranata komputer pertama. Berarti saya ujiannya harus pertama. Gitu. Intinya menjawab pertanyaan Ibu, harusnya dinilaikan terlebih dahulu, baru nanti ikut uji kompetensi, akan diumumkan. Uji kompetensi itu level apa sih? Gitu ya. Itu sesuai dengan jabatannya. Gitu Bu Ermi. Cukup jelas ya. Jadi harusnya dinilai terlebih dahulu. Untuk dinilai berarti kan harus ngumpulin dupak. Gitu ya, mengumpulkan dupak, mengajukan semua persyaratan yang ada, kemudian dinilai. Nah, setelah dinilai ketahuan nilainya berapa, baru diberikan informasi uji kompetensi dong, gitu. Levelnya ini, gitu. Itu satu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan lagi. Kemudian yang kedua, persyaratannya salah satunya adalah dengan sudah berpengalaman minimal tahun di bidangnya. Nah, 2 tahun itu ada unit teknis nggak sih? Kemudian harus terus-menerus nggak sih? Kan gitu ya, Bu. Pertama, tidak harus terus-menerus. Kedua, unitnya, unit apa aja boleh. Artinya tidak harus yang namanya itu unit TIK. Gitu. Masalahnya Prakom ini kan pekerjaan yang tidak terbatas hanya yang nomenklaturnya itu terkait dengan Prakom. Gitu. Tapi terkait dengan bagaimana memanage fungsional, artinya memanage TI-nya itu seperti apa. Kalau misalnya di Unri ini, di masing-masing unit itu bisa ada pekerjaan yang didesentralisasikan, berarti kan ada Prakom di sana. Mungkin ada Prakom di sana. Gitu. Jadi tidak harus yang disebutnya unit TIK gitu, Bu. Yang penting melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Gitu. Ya, rasanya sudah terjawab 3 tadi ya, terkait dengan mana duluan gitu ya, kemudian yang kedua 2 tahun berturut-turut itu baik apa harus berturut-turut apa enggak, yang ketiga ada unit dengan nomenklatur tertentu apa enggak gitu. Pak, jika kita membuat dupa, nah kan ada butir-butir kegiatan. Jika yang bersangkutan itu di golongan 3C, golongan 3C kan seharusnya kalau impasing itu mudah ya Pak ya. Nah, untuk mengklaim butir kegiatan yang akan dituangkan di dalam dupa, apakah yang bersangkutan untuk butir kegiatannya memilih butir kegiatan di ahli pertama atau boleh ke ahli muda atau seperti apa Pak? Karena kan kalau misalnya kita di jabatan pertama ingin mengambil butir kegiatan yang di ahli muda kan akan ada dikenakan pemotongan 80%. Nah, jadi posisinya yang bersangkutan ini misalnya Pak, yang bersangkutan adalah 3C. Kalau 3C itu apakah dia boleh mengklaim butir kegiatan yang untuk ahli muda atau karena dia baru mengusulkan dupa, dia hanya boleh mengklaim di ahli pertama. Itu saja Pak. Ya, baik Bu. Ini terima kasih, ini penting ini ya, bahwa ini angka kreditnya yang mana sih gitu ya Bu ya. Pertama, bahwa angka kreditnya yang penting selevel dengan
sekategori dengan jabatan yang akan diduduki Bu. Artinya kalau dia keahlian, ya udah keahlian bisa diusulkan di sana. Gitu, karena kan kita belum tahu sebetulnya yang akan diputuskan tuh yang mana gitu ya Bu ya. Jadi kalau tadi jabatan saya itu kan perantau komputer pertama, gitu ya. Calon perantau komputer pertama gitu misalnya gitu Bu. Nah kemudian saya mengusulkan kegiatan yang mana sih kan gitu. Ya ini kan berarti bisa pertama dan muda. Gitu. Nah, kemudian bahannya itu bisa dari CPNS. Gitu ya, Bu. Nah, kemudian berikutnya lagi ya, karena jabatan kita belum ditetapin, ya angka kreditnya biar sesuai dengan yang di sana saja. Biar sesuai dengan yang tertera di dalam buku panduan. Karena kita kan belum ditetapkan jabatan kita itu apa. Gitu Bu Erni, saya pikir cukup jelas ya. Jadi pertama, waktunya itu mulai dari CPNS. Artinya mulai dari yang dulu-dulu silakan diajukan. Gitu ya. Kemudian nilainya sesuai dengan yang tertera di sana. Sesuai yang tertera di butir-butir kegiatan. Gitu Bu. Baik Pak, jadi kita boleh Pak ya, kalau misalnya dari CPNS memang kita mengerjakan pekerjaan IT, kita boleh klaim ya Pak ya? Begitu ya Pak? Iya, siap.